Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi dan lanjutan dari pendidikan agama Islam, yaitu mengenai ibadah haji dengan tema ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Selanjutnya itu adalah ketentuan haji. Yang pertama ada pengertian. Pengertian haji ada dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, yaitu artinya sengaja berziarah, mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Adapun pengertian secara istilah, haji memiliki arti berziarah atau mengunjungi Baitullah atau juga mengunjungi Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti ibadah wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya dengan cara tertentu dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu dalil terkait ibadah haji. Banyak sekali dalil yang berkaitan dengan ibadah haji, namun Ibu hanya mengambil satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakannya ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa ibadah haji itu merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan melaksanakan ibadah haji ini pun hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf atau akil balik dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk setiap orang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Karena dalam ayat tersebut ada potongan ayat yang berbunyi manis tato'a ilaihi sabila, yaitu yang mampu dalam perjalanannya. Maka ketika ada seseorang yang sudah mampu dalam perjalanannya tetapi tidak melaksanakan ibadah hajinya, maka dia telah melakukan dosa besar. Selanjutnya ketentuan ibadah haji. Yang pertama ada syarat ibadah haji. Syarat-syarat ibadah haji yaitu beragama Islam, berakal sehat, baligh, merdeka, istitoah. Nah, apa ini istitoah? Istitoah yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, juga mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. Syarat selanjutnya yaitu terkhusus untuk para muslimah atau wanita muslim, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Yang kedua ada rukun haji. Rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jadi jika salah satu dari rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Apa saja rukun haji? Yang pertama ada ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji. Yang kedua adalah wukuf, yaitu berdiam sebentar di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur rambut atau menggunting rambut paling sedikit sebanyak 3 helai. Yang keenam
adalah tertib, yaitu melakukan rangkaian prosesi ibadah haji tersebut secara berurutan. Jadi dari rukun-rukun ini dilaksanakannya harus secara berurutan dari mulai ihram sampai tahallul. Yang ketiga ada wajib haji. Apa saja wajib haji? Nah, sebelumnya apa yang disebut wajib haji? Wajib haji adalah hal-hal yang dilakukan pada saat ibadah haji, tetapi apabila ada salah satu dari wajib haji yang tidak terlaksanakan atau tertinggal, maka hajinya tetap sah, tetapi sebagai gantinya harus membayar dam atau denda. Nah, apa saja wajib haji? Yang pertama ada ihram dari mikot, dari mikot makani dan mikot jamani, yaitu tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, melontar jumroh ini menurut ulama fikih hukumnya wajib, tetapi bisa diwakilkan kepada orang lain apabila kita memiliki uzur seperti sakit atau untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, wajib haji yang selanjutnya yang keempat yaitu melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tiap-tiap tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau juga disebut hari tasrik. Nah, melontar 3 jumroh ini juga bisa diwakilkan apabila kita memiliki uzur. Wajib haji yang selanjutnya yaitu mabit di Mina atau bermalam di Mina selama 1 malam, bisa juga selama 2 malam. Selama 1 malam dimulai tanggal 11 sampai tanggal 12 Zulhijjah, apabila 2 malam dari tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Wajib haji yang selanjutnya adalah tidak melakukan larangan haji selama ihram. Nah, untuk larangan haji silahkan kalian bisa cari referensinya dari berbagai sumber, mau artikel ataupun buku. Nah, untuk selanjutnya wajib haji ada tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota Mekah. Ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah haji, sebelum pulang ke Indonesia, kita harus melaksanakan dulu tawaf sebagai tanda perpisahan di kota Mekah. Yang keempat ada sunnah-sunnah haji. Apa saja sunnah-sunnah haji? Yang pertama, memotong kuku, rambut, dan kumis. Yang kedua, mandi sebelum ihram dan memakai minyak wangi. Yang ketiga, disunahkan memakai kain ihram yang berwarna putih. Yang keempat, menyisir rambut dan jenggot. Yang kelima, sholat sunnah ihram. Yang keenam, memperbanyak membaca talbiyah. Nah, karena tadi ada yang disebut mikot ini ada 2. Yang pertama mikot jamani dan yang kedua mikot makani. Mikot jamani adalah waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu dimulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau mikot makani yaitu adalah tempat untuk memulainya haji atau umroh. Nah, ada 6 tempat untuk memulainya ihram haji atau umroh. Yang pertama adalah kota Mekah, yang kedua adalah Zulhulaifah atau Bir Ali, yang ketiga ada Al-Zuhfa, yang keempat adalah Yalamlam, yang kelima Qarnul Manazil, dan yang keenam adalah Zatul Irkin. Nah, untuk orang Indonesia memulai ihram hajinya di tempat Yalamlam. Selanjutnya yaitu macam-macam ihram haji. Ada 3 macam haji. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamatu, dan yang ketiga disebut haji qiron. Apa yang disebut ifrad? Ifrad adalah kita melakukan ibadah haji, setelah itu melakukan umroh. Nah, kalau tamatu
kita melakukan dulu ibadah umroh, setelah selesai umroh baru melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau untuk kiron itu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Materi selanjutnya yaitu ketentuan umroh, pengertian umroh dan hukumnya. Pengertian umroh sama dengan pengertian haji, yaitu mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hukum umroh, hukumnya sunnah, bisa dilakukan beberapa kali. Ada juga umroh yang hukumnya wajib, yaitu umroh nazar. Ketika kita nazar telah mencapai sesuatu keinginan dan bernazar ingin umroh, itu menjadi umrohnya wajib. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan menjadi dosa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat haji, yaitu harus Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan istitoah. Yang selanjutnya adalah rukun umroh. Ada perbedaan dalam rukun haji sama rukun umroh. Kalau dalam rukun haji ada wukuf di padang Arafah. Kalau dalam rukun umroh, wukuf di padang Arafah tidak harus dikerjakan. Jadi hajinya tetap sah. Nah, untuk selanjutnya adalah wajib umroh. Ini juga sama wajib haji. Yang pertama, ihram dari miqat makani. Miqat makani itu adalah tempat yang diharuskan untuk memulainya haji atau umroh. Tetapi dalam umroh tidak ada terdapat miqat zamani atau miqat waktu, yaitu waktu yang diselenggarakan. Karena umroh ini bisa dilaksanakan dalam waktu kapanpun, mau di bulan Muharram, Safar, atau bulan-bulan lainnya juga bisa. Tetapi kalau haji hanya bisa dilakukan pada bulan 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, wajib umroh yang kedua yaitu menjauhkan diri dari segala yang dilarang, sama halnya sebagaimana larangan dalam haji. Yang selanjutnya adalah hikmah melaksanakan haji terkait dengan rukun dan wajib haji. Yang pertama yaitu ihram. Dengan melakukannya ihram, menjadikan diri untuk selalu beraktivitas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah dapat memperkuat ukhuwah karena merupakan miniatur padang mahsyar dan peresapan nilai-nilai yang bersifat universal. Yang ketiga yaitu tawaf. Dengan kita melakukan tawaf, apapun yang dilakukan seorang muslim tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu sa'i. Dengan melakukan sa'i, kita belajar kesungguhannya Ibunda Siti Hajar dan kepasrahannya. Dan yang kelima, dengan melempar jumroh, kita tetap menjaga keistiqomahan agar tidak tergoda setan, yaitu fokus pada satu tujuan, tetap istiqomah. Nah, untuk yang keenam, dengan kita melakukan tahallul, maka berakhirlah proses ibadah haji atau umroh. Itulah materi yang mengenai ibadah haji untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan pada hati kalian, karena kesalahan itu mutlak datangnya dari diri Ibu sendiri, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta halal dan ridhonya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.